أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengaji ayat ke-186 dari surah Al-Baqarah. Bersama-sama ya, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, yang kemarin ini sampai sini idza da'an. Maka kita terusin nih ayatnya biar lengkap. Nih, kemarin baru sampai sini. Ujibu da'watad da'i idza da'an 186. Ada terusannya, apa terusannya? Falyas tajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini yang kita akan bahas nih sekarang. Kalau kemarin kita sudah bahas modal supaya semua saudara bisa jadi pengusaha, ya awali dengan doa. Sekali lagi saya ulangi saudara, bukan doa ini satu-satunya ya sarana prasarana modal saudara jadi. Enggak, awalnya in the beginning ini doa ini praktis sekali. Nah, sekarang kita perkuat, ternyata ada sambungannya dari Allah supaya mau dikabulkan, supaya dikabulkan Allah SWT. Gimana caranya? Ada terusannya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibulinya apa maksudnya? Penuhi dong seruanku kata Allah. Kita nih muslim, doangan, ente sholatnya kagak. Tiba-tiba dari pagi nih, dari jam 7 sampai jam setengah 11 kan ada hak buat sholat duha nih. Ente gak sholat duha nih. Tiba-tiba langsung begini aja nih sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha wal bahaba. Insya Allah mereka tuh pada diskusi. Ngapain orang? Duha kagak nih, main doa aja. Siapa sih orang yang bisa berdoa dengan doanya sholat duha? Mereka yang habis sholat duha. Enak duduk nih kayaknya. Asik ya, duduk aja dah. Jadi saudara-saudara yang dimati Allah, nggak bener, asli nggak bener. Kalau kemudian saudara hanya berdoa, lalu menyebutnya gini. Orang-orang yang bilang, kalau ente cuma doa doang,
Bagaimana bakal berhasil? Tuh, ternyata yang disebut dengan doa itu meliputi apa? Kalau disebut kacang itu kan kacang dengan kulitnya dah. Kalau disebut mangga itu ada bijinya dah. Ada kulitnya juga kan? Disebut duren juga begitu, maka disebut doa. Kapan? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Nggak bisa saudara, tiba-tiba nggak sholat malam nih. Nggak sholat malam. Terus tiba-tiba saudara duduk gitu jam 2:30, saudara begini aja. Nggak ada witirnya. Tidak terpenuhi itu syaratnya. Allah bilang kalau kalian mau dikabulin hajatnya, permohonannya, termasuk bab menjadi pengusaha, falyastajibuli, penuhin dong apa yang aku suruh kepada kalian semua. Minimal adalah yang wajib. Gitu, minimal adalah yang wajib. Wal yu'minu bi, dan kalian beriman kepadaku. Percaya bahwa aku bisa mengabulkan doa kalian semua. Nanti ini dia yang jadi judul. La'allahum yarsyudun. Lalu kalian nanti akan mendapatkan irsyadat, akan mendapatkan petunjuk. Bagaimana, kemana, mau ngapain, seperti apa, judulnya apa usaha, kemana melangkah, ntar nih Allah yang kemudian memberikan petunjuk. Subhanallah ya. Saya ulangi ya di segmen ini, saya ulangi. Modal menjadi pengusaha, semua bisa jadi pengusaha. Coba ente modalnya doa. Maaf ya pemirsa, saya sekedar bertanya kepada pemirsa. Ini kan cerita kemarin ya. Ya Allah, jadikan saya seorang pengusaha. Harusnya sehabis kita ngaji kemarin itu kan ada duha, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Ada jelang tidur, ada tahajud. Lalu sekarang ketemu lagi nih, subuh. Nah, apakah kemudian di waktu kemarin ini, sehabis ente pada ngaji sama aneh, ente berdoa dengan doa yang sederhana ini pun belum tentu. Maka saya mengingatkan kepada saudara semua, mbok ya kalau sudah ngaji itu dipakai. Jangan kayak pakaian liro dibeli tapi ditaro. Ngaji dong yang benar. Ngaji itu kemudian diamalkan. Baik, insya Allah kita akan teruskan ya. Setelah yang satu ini doa saya kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa semuanya bisa menjadi seorang pengusaha yang soleh, sukses, dan lurus hidupnya. Banyak rezekinya, sehat badannya, panjang umurnya, masuk surga. Amin. Silakan yang lewat. Alhamdulillah pemirsa, ya. Pemirsa sudah tahu sekarang. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Syaratnya apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini perkara simple, sederhana. Tapi saya bilang tidak semua orang yang kecuali dia teguh gitu ya, kemudian bisa melaksanakan doa yang sederhana ini. Siapa yang kemudian yang diizinkan Allah berdoa, mereka lah yang kemudian mendapatkan keberuntungan yang besar. Karena tidak semua orang ternyata bisa berdoa. Buktinya sebagian dari saudara. Kemarin ngeliat, tapi duha lewat. Zuhur lewat. Asar lewat. Maghrib lewat. Isya lewat. Harusnya gimana? Harusnya tuh ya, setelah zikir-zikir jalan nih, zikir jalan nih. Zikir-zikir jalan. Itu kan zikir-zikir itu termasuk falyastajibuli ya. Falyastajibuli. Ini sholat. Ini ada doa. Antara sholat dengan doa ada al-adhkar. Ada zikir-zikir. Ini juga jangan dibepas nih. Kalau ini dibepas, ente sholat nih langsung. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, jadiin saya pengusaha. Waduh, nggak cakep ini. Falyastajibulinya kurang. Mestinya gimana? Tetap dong, zikir-zikirnya dibaca dong. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai. Sampai selesai. Begitu selesai, sampai kira-kira kul wallahu ahad dah begitu. Baru kemudian saudara angkat tangan. Ya Allah, jadikan saya pengusaha. Dapat tuh, cakep. Terus jalankan secara istiqomah. Karena itu pemirsa, saya menyarankan saudara punya absen. Punya absensi doa. Ini saudara bikin aja sendiri. Ini perjalanan saudara nih hari pertama, 2, 3, 4, terus sampai hari ke-40. Ya, di sini saudara tulis subuh, duha, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Begitu saudara misalkan di hari pertama, umpama ini adalah hari pertama lagi nih buat saudara. Hari pertama habis sholat subuh, tadi kan udah lewat nih subuh. Lalu saudara berdoa nih. Iya juga nih si Ustadz. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau jadi pengusaha. Tolong saya jadi pengusaha ya Allah. Bikin saya jadi pengusaha. Begitu saudara melakukan itu doa, contreng. Tak. Gitu. Duha, habis sholat duha, saudara contreng lagi. Tak. Gitu. Dulu saya begini nih. Supaya disiplin begini modelnya dulu. Nih, model begini. Jujur ya, saya pribadi waktu dulu, ini kan saya tempel nih di pintu gitu, saya tempel kan. Ternyata banyak bolongnya gitu. Kan kalau saudara masuk ke kamar mandi hotel ya, itu kan suka ada checklist dah. Ternyata ketika kita bikin absen, kita tidak sanggup memenuhi checklist itu. Artinya saudara termasuk orang-orang yang mungkin belum berhak untuk dijadikan pengusaha oleh Allah SWT. Ini kan gampang ya, nggak pakai cerita ke Bogor, nggak pakai cerita ke Bandung, nggak pakai cerita ke Tangerang, nggak pakai cerita ke Depok, nggak pakai cerita ke Sumatera, nggak pakai cerita kemudian ke saudara ke Filipina, ke Australia, ke Jepang untuk mencari yang namanya pemodal. Nggak perlu. Saudara sudah punya sebaik-baiknya pemodal, ya ini Allah. Enteng, tapi ternyata yang enteng ini berat. Buktinya nggak pada berdoa. Hari ini pembahasan kita adalah doa ini ternyata tidak berdiri sendiri, tapi ada falyastajibuli, yakni kita disuruh oleh Allah untuk memenuhi seruan-seruan Allah. So, kalau gitu bagaimana Ustaz tanya? Ternyata perjalanan menjadi seorang pengusaha adalah perjalanan menuju kesalehan. Cantik kan? Perjalanan menuju kesalehan. Baik kesalehan sosial maupun kesalehan individual. Saudara dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahnya benar. Hablum minan nasnya cakep. Sampai sini dalam diskusi terbatas dengan para pengusaha. Saya kebetulan bikin grup saudara, namanya Spiritual Company. Sampai sini saya mengatakan kepada para pekerja, para buruh, para karyawan pabrik, kepada para pelayan-pelayan toko, karyawan Antep termasuknya. Saya katakan, bila mana saudara penuhi hablum minallah wa hablum minan nas, maka Allah sendiri yang akan menaikkan derajatnya gitu. Ustaz, teman saya sampai mati dia jadi karyawan. Enggak lah. Kalau dia benar hablum minallahnya, hablum minan nasnya, enggak bakalan. Pasti akan ada yang diangkat mau. Dia punya 5 anak, 2 nih, jadi. Dia punya 3-4 cucu, jadi. Ngangkat kemudian keluarganya semua. Perjalanan kesalehan kok. Kesalehan sosial, kesalehan individual. Coba lihat ini. Kalau mau jadi pengusaha, lo doa. Tapi ternyata doa nggak sendirian. Doa tidak berdiri sendiri, tapi doa ada apa nih? Falyastajibuli. Maka penuhin ini. Yakin juga sama Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah, kesalehan, keyakinan kepada Allah bahwa Allah bisa membuat kita sukses, doa kita dikabul. Maka perjalanan seseorang memenuhi ini, sesungguhnya dia sedang menuju kepada orang-orang yang saleh. Tanpa diminta pun,
maka derajat ini akan dinaikkan oleh Allah. Bagono. Insya Allah ya. Kita habisin nanti di segmen yang terakhir kajian pada hari ini. Tetaplah bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya mengulang kembali ya. Semua orang bisa jadi pengusaha. Modalnya apa? Modalnya doa. Kenapa? Karena doa ini adalah sesuatu yang dimiliki sama orang kaya, ya, dan dimiliki juga sama orang miskin. Kita belum tentu punya teman yang kaya. Barangkali teman kita miskin semua. Tapi yang sudah pasti adalah semua kita memiliki Allah. Weh, cantik. Kita ada seminar pemirsa, by movie ya. Belajar bareng dengan Yusuf Mansur dan teman-temannya. Judulnya Semua Bisa Jadi Pengusaha. Oke? Di sini saya katakan kepada pemirsa semua yang mengikuti seminar in movie, training in movie, belajar bareng lewat DVD Yusuf Mansur dan teman-temannya. Kalau orang kemudian punya duit, oke, terus dia sukses, kira-kira biasa apa biasa? Hah? Biasa aja lah, punya duit, dia sukses. Dia punya pengalaman, dia punya ilmu, dia punya network, jaringan, turunan, ya, nasab. Terus dia sukses gitu loh. Ini biasa pemirsa. Nih di seminar Semua Bisa Jadi Pengusaha yang diselenggarakan se-Indonesia ini. Ini juga boleh nih menjadi off-air-nya Antv nih. Emang kekurangan acara kita ya, kita belum menyiapkan tim event organizer ya, yang kemudian menjalankan yang begini-gini sebagai backup dari off-air-nya acara Wisata Hati. Tapi ini udah jalan nih. Kemarin kita selenggarakan di Jogja, ya toh, yang terakhir. Nanti insya Allah kita juga akan selenggarakan di kota-kota besar lewat movie. Artinya saya tidak turun, teman-teman saya juga tidak turun yang sudah jadi pengusaha duluan, tapi yang turun adalah rekamannya, DVD-nya. Disebut nih, ente punya duit sukses, biasalah bos. Ente gak punya duit, gak punya ilmu, gak punya pengalaman, gak punya turunan yang bagus. Tapi ente punya pengalaman nih gitu. Insya Allah ente sukses juga. Ente gak punya duit, gak punya pengalaman, gak punya jaringan, gak punya turunan yang cakep. Ente cuma punya ilmu doang, masih bisa sukses. Ente gak punya semuanya, tapi ente anak orang kaya. Ya umum udah jadi kaya duluan gitu mah. Ente gak punya apa-apa kecuali jaringan, network, bisa juga sukses. Ini yang luar biasa pemirsa. Ente gak punya semuanya nih. Ini gak semua. Duitnya gak gablek, pengalamannya gak ada, ilmu gak punya. Jaringan tuh teman-temannya bokeh semua, teman-temannya susah semua, teman-temannya juga sesama orang-orang yang susah gitu. Terus turunan juga alhamdulillah gitu, 3 jari ke atas itu sawah sepetaknya gak ada. Tapi sebagai generasi yang berikutnya, ente punya Allah. Boy, mantep ini. Nih, wakafa billahi wakila, wakafa billahi syahida, wakafa billahi nasira. Cukuplah udah buat ente Allah. Hatta nakula hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang punya Allah dan dia punya duit juga? Lewat ente. Bagaimana kalau ada yang punya Allah sementara dia turunan orang yang bagus? Ya, lewat ente. Bagaimana kalau ada orang yang punya Allah lalu dia punya pengalaman bisnis yang keren? Lewat ente. Bagaimana kalau kemudian dia punya Allah, dia punya jaringan yang bagus? Lewat ente. Tapi kalau punya semua dan dia tidak punya Allah, ente yang gak punya apa-apa cuma punya Allah, tetap bisa mengalahkan mereka semua. Jangan salahkan kalau pengusaha yang punya semua, tapi dia tidak punya Allah, akan datang ke rumah ente. Assalamualaikum Ji. Salam. Ane mau tinggal sama ente. Ane lagi ribut sama bini ane. Nah, dia gak punya siapa-siapa ya. Besok kita akan perdalam ya materi yang ini nih. Bagaimana dengan kita punya modal Allah,
Lalu kemudian Allah menjadikan kita punya duit, punya pengalaman, punya ilmu, punya jaringan, punya turunan. Cukup buat ente adalah Allah. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa bikin absensi dan mulai bergerak. Doa kepada Allah. Besok pun insya Allah kita akan belajar kelengkapan doa. Ya, kita akan belajar tentang kelengkapan doa yang lain. Bagaimana? Apakah hanya ibadah itu saja? Ternyata ada kelengkapan-kelengkapan yang lain. Saksikan insya Allah besok. Masih tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.